Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan sosok pria berpakaian hijau yang melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Kemudian dirinya berbicara dengan suara yang lembut. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang juga. Xiao Yan pun tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dirinya mendengar perkataan pria berpakaian hijau ini. Kemudian Xiao Yan pun langsung berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling terhormat dari klan Xiao. Kemudian dirinya pun segera berkata, keturunan Xiao Yan menyapa leluhur. Pria berpakaian hijau pun tersenyum dan berkata, Xiao Yan adalah nama yang bagus, dan dirinya telah merasakan kehadiran Xiao Yan saat dirinya memasuki makam surgawi. Bahkan performa Xiao Yan selama ini cukup bagus. Lalu tidak lama Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas menyadari di dalam hati mereka bahwa kepala klan Gu sekalipun masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Xiao Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya melirik ke arah kelompok Gu Qingyang. Dirinya berkata, klan Gu mereka tidak sepenuhnya melakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Gu Qingyang dan yang lainnya pun merasa keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-kata yang menghukum, sehingga mereka buru-buru menjawab kepada tetua Xiao Xuan, bahwa hanya sebagian kecil dari klan saja yang seperti itu, dan kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai saat ini. Xiao Xuan pun hanya terdiam sebelum akhirnya matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di sampingnya. Dirinya berkata, garis keturunan Sun Er sangat mirip dengan Gu Yuan. Sun Er pun segera menjawab dengan hormat, Gu Yuan adalah ayahnya. Xiao Xuan pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata, tidak heran jika Sun Er memiliki garis keturunan dewa, dan ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Mata Xiao Xuan pun tiba-tiba menyapu antara Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus. Dirinya berkata, namun klan Xiao sepertinya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti dari kata-kata Xiao Xuan. Setelah itu Xiao Xuan pun melirik ke arah Sein Sue Dao dan dengan acuh tak acuh berbicara, sebaiknya dirinya kembali terlebih dahulu, karena di masa depan Sein Sue Dao akan terus berada di makam surgawi. Sein Sue Dao pun bersukacita setelah mendengar hal ini dan dirinya segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada tetua Xiao Xuan. Lalu setelah mengucapkan perpisahan tubuhnya pun segera melesat dan menghilang. Setelah itu Xiao Xuan pun segera mengajak mereka untuk pergi ke makam. Hal ini karena makam surgawi membuatnya tidak bisa sering pergi. Lalu hal yang mereka lihat saat ini hanyalah bayangan yang telah dirinya proyeksikan. Hati kelompok Gu Qingyang pun terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini, karena ternyata hanya bayangan belaka saja sudah mampu membunuh dua tubuh energi Doseng bintang 1 dengan mengangkat tangan saja, dan jika ini adalah tubuh yang sebenarnya maka bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia. Sementara itu mata Xiao Xuan pun beralih ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara yang lembut. Xiao Xuan berkata, dirinya pikir Xiao Yan pasti memiliki banyak hal yang dirinya ingin tanyakan, oleh karena itu ikuti Xiao Xuan karena dirinya juga telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebuah kegembiraan pun muncul di dalam hati Xiao Yan ketika dirinya mendengar kata-kata ini, dan akhirnya mereka pun dengan cepat mengikuti pergerakan dari Xiao Xuan menuju ke bagian terdalam makam surgawi. Singkat cerita mereka pun telah sampai di suatu tempat dan Xiao Xuan segera tersenyum sebelum akhirnya berbicara, ini adalah bagian terdalam makam surgawi, lalu dirinya menunjuk ke sebuah tablet batu kuno yang berada di depan, kemudian dirinya segera berkata, ini adalah makam dirinya. Mata Xiao Yan pun mengikuti area yang ditunjuk oleh Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno, meskipun bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya telah berlalu. Namun tablet batu itu masih saja memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, dan aura semacam ini tidak intens akan tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan debaran yang tidak bisa dihentikan. Setelah itu Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Gu Qingyang dan dirinya mulai berbicara, mereka berempat harus berlatih di luar tablet batu,
karena tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi adalah yang paling padat, bahkan tubuh energi lain tidak akan berani masuk ke area ini. Oleh karena itu mereka semua tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Kelompok Guking yang pun saling memandang setelah mendengar hal ini, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Lalu setelah itu Xiao Xuan pun melirik ke arah Xiao Yan dan Sun Er sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan dan gadis klan Gu itu akan mengikuti dirinya. Setelah itu dirinya pun meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu, lalu tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dirinya menghilang. Setelah kontak dengan tablet batu, saat ini dirinya mengeluarkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sebelum akhirnya mengajak Sun Er pergi. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar menghilang saat dirinya melihat senyum di wajah Xiao Yan. Sementara itu Gu Qing yang menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya meminta Xiao Yan untuk menjaga Sun Er dengan baik. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, sebaiknya mereka juga harus berhati-hati. Setelah itu Xiao Yan pun mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu. Lalu koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, dan cahaya pun membungkus Xiao Yan dan Sun Er sebelum akhirnya mereka menghilang. Kemudian tidak lama setelah itu Xiao Yan dan Sun Er pun telah sampai di suatu tempat, dan Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, sementara Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Lalu ada kolam yang jernih di depannya dan banyak teratai hijau tergantung di atasnya yang memancarkan aroma santai yang samar. Xiao Xuan pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya bertanya kepada Xiao Yan, bisakah Xiao Yan memberitahu Xiao Xuan tentang situasi dari klan Xiao? Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak ketika dirinya mendengar permintaan ini, namun akhirnya Xiao Yan pun berkata dengan jujur, saat ini klan Xiao sudah tidak ada lagi. Dan saat ini hanya tersisa keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan pun menyusutkan pikirannya setelah mengucapkan perkataan ini. Setelah itu Xiao Yan berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tidak terduga dari klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Xiao Xuan pun perlahan mengangguk setelah penjelasan terakhir terdengar. Meskipun begitu wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Lalu dirinya segera berkata bahwa penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah dirinya duga, namun paling tidak masih ada keturunan yang tersisa dan itu belum mencapai titik putus asa. Xiao Xuan pun memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Dirinya bertanya, apakah Xiao Yan memiliki sesuatu yang ingin Xiao Yan tanyakan? Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, apakah leluhur benar-benar masih hidup saat ini? Xiao Xuan memandang ke arah Xiao Yan hingga sesaat kemudian dirinya pun perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang Xiao Yan lihat sekarang hanyalah bagian dari sisa jiwanya, dan ketika dirinya meninggal pada saat itu dirinya telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantar dirinya ke makam surgawi, karena hanya dengan begitu dirinya bisa tinggal dan menunggu kedatangan dari Xiao Yan. Namun hal ini hanya terbatas pada makam surgawi dan dirinya akan segera menghilang begitu dirinya pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Xiao Yan pun tertawa getir dan berkata, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Hal ini dikarenakan setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, sehingga mereka saat ini tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Dan seorang seperti Xiao Yan dianggap tidak biasa bagi mereka. Mendengar hal itu Xiao Xuan pun segera mengangkat kepalanya dan berkata, ketika klan Xiao masih ada pada saat itu dirinya sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Xiao Yan tentu mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis pada saat itu maka klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat buruk. Dan satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Dou Di adalah agar Dou Di lain muncul. Akan tetapi hal ini benar-benar terlalu sulit, ditambah lagi Xiao Xuan pada saat itu terlalu arogan, dan tidak berpikir bahwa dirinya akan diblokir di depan kelas Dou Di. Dan setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dari dalam klan,
akhirnya mereka memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, dan mereka menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan ke dalam tubuh Xiao Xuan. Tentu dirinya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan, akan tetapi pada akhirnya dirinya masih tetap saja gagal. Lalu ketika dirinya mencoba untuk maju ke kelas Dodi, justru klan Hun meluncurkan serangan diam-diam hingga akhirnya dirinya terluka parah dan mati. Saat ini Xiao Yan terdiam saat mendengar desahan Xiao Xuan yang mencela diri sendiri, lalu sesaat kemudian dirinya dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir, karena jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, maka klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran, dan tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang akan menyalahkan leluhur Xiao Xuan untuk hal ini. Namun jika kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis, mengapa tato klan muncul pada Xiao Yan? Xiao Xuan pun segera menjelaskan bahwa tato klan tidak diberikan oleh orang lain, karena itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan pun tersenyum dan lanjut menjelaskan, dirinya bisa merasakan Skyfire Tree Misterius Cheng pada Xiao Yan. Hal itu karena dirinya lah yang menciptakannya, dan tidak terduga bahwa Xiao Yan tidak sengaja mendapatkannya. Meskipun begitu Xiao Xuan masih ingat betul bahwa dirinya memberikannya kepada Burning Flame Valley pada saat itu. Xiao Yan pun mengungkapkan wajah terkejut saat dirinya mendengar kata-kata ini. Dan sesaat kemudian Xiao Yan tiba-tiba teringat nama yang dirinya lihat ketika dirinya mewarisi Skyfire Tree Misterius Cheng di Burning Flame Valley. Sementara itu Xiao Xuan lanjut menjelaskan dengan lembut, tentu saja Skyfire Tree Misterius Cheng yang Xiao Yan latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah Xiao Yan tidak dapat membuat tato klan. Lalu sebuah kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiao Yan saat mendengar hal ini dan matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Xiao Xuan pun menggelengkan kepalanya saat melihat kegembiraan yang muncul di wajah Xiao Yan. Lalu dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, santai bro, karena Xiao Xuan juga telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Xiao Yan. Maka langkah terakhir dari Skyfire Tree Misterius Cheng ini secara alami akan diserahkan kepada Xiao Yan. Namun bahkan jika Xiao Yan membentuk tato klan masih akan sulit untuk benar-benar melepaskan ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Karena itu disebut tato klan maka secara alami harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumbernya. Xiao Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya melangkah dan berjalan ke tengah kolam. Lalu dengan lambaian tangannya air kolam perlahan berputar mengikuti pusaran air kolam, dan banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan hingga akhirnya mereka mengikuti kaki dan masuk ke air kolam. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini, dan baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba Xiao Xuan pun menggelengkan kepalanya, kemudian dirinya tersenyum dan berkata, saat itu dirinya telah menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Dodi, dan dirinya juga menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Jadi semua yang dirinya harapkan adalah sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Namun saat ini dirinya hanyalah jiwa yang tersisa, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini dan masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi dirinya selesaikan. Namun beruntung surga tidak ingin klan Xiao berakhir, dan dirinya percaya bahwa Xiao Yan akan melakukan lebih baik dari Xiao Xuan. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dirinya melihat Xiao Xuan yang menuai yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Tentu dirinya bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini yang memiliki bakat luar biasa telah memikul beban yang sangat besar. Kemudian tidak lama setelah itu Xiao Xuan lanjut menjelaskan, jadi kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah dirinya segel ketika dirinya masih hidup. Lalu keturunan Xiao Xuan semoga Xiao Yan dapat memenuhi janji yang telah dirinya buat kepada anggota klan Xiao pada saat itu. Lalu air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah mengalirnya cahaya darah, dan pada akhirnya gelombang bau darah yang pekat melayang keluar dan energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk.
Xiao Xuan yang berada di kolam pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk masuk ke kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam saat dirinya mempelajari penampilan tua Xiao Xuan. Tentu dirinya sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional, karena Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya dan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Sementara itu di sisi lain Sun Er meminta kakak Xiao Yan untuk berhati-hati, sedangkan Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut dari Sun Er. Setelah itu dirinya berhenti ragu-ragu dan melangkah maju memasuki kolam darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, sebuah darah di dalam tubuhnya pun mulai berfluktuasi, lalu banyak kelainan darah yang mengalir dengan keras menusuk tubuhnya seperti banyak jarum. Setelah itu mereka akhirnya meraung melalui pori-pori dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu ke seluruh tubuh Xiao Yan. Kemudian rasa sakit yang intens tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi pucat, sedangkan Xiao Xuan di sampingnya berkata ketika dirinya melihat wajah Xiao Yan yang dengan cepat berubah menjadi pucat, maka ini mungkin sedikit menyakitkan, karena pada awalnya kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuh Xiao Yan, dan hanya dengan begitu dirinya dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam diri Xiao Yan, dan ini adalah langkah pertama dari warisan mengubah darah. Xiao Yan pun mengangguk dan mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Tentu dirinya bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini, dan dengan segera kelemahan ekstrim menyebar dengan cepat yang menyebabkan kelopak mata Xiao Yan sedikit turun tanpa sadar. Xiao Xuan pun dengan tegas berteriak ketika dirinya melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur turun. Xiao Yan tidak bisa menjadi tidak sadar pada saat ini, karena jika tidak maka darah tidak akan dicuci dengan benar dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga pada batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang, oleh karena itu tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkan seperti klan lainnya. Xiao Yan pun seketika merinding setelah mendengar teriakan keras dari Xiao Xuan, sehingga dirinya buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er yang berada di samping genangan darah tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan yang dialami Xiao Yan, sementara Xiao Xuan menghela nafas dan berkata, mereka hanya bisa menggunakan metode yang luar biasa karena keadaan yang luar biasa. Setelah mengatakan hal tersebut dirinya pun duduk di samping kolam darah. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama, sehingga dengan kata lain rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan juga akan bertahan lama. Kemudian waktu pun dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah pembersihan darahnya Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh, bahkan ekspresinya sangat pucat sehingga menakutkan. Lalu Sun Er yang mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping kolam darah, membuat hatinya terasa seperti disayat oleh pisau, karena hati siapapun akan merasa tidak enak setelah menyaksikan orang yang dicintai berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah di depan matanya sendiri. Sementara itu Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan akan tetapi hatinya masih sedikit khawatir. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara setelah 20 hari, lalu banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah, dan pada saat yang sama pusaran warna darah terbentuk, lalu Xiao Yan yang sangat kurus seperti kerangka berada di tengah pusaran ini, dan Xiao Xuan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar, sehingga dirinya mengalami nafas lega setelah menyaksikan perubahan yang ada. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna darah melesat ke kolam darah. Kemudian dirinya berkata, perubahan darah telah berhasil, karena setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan, maka Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Lalu kolam darah pun tampak mulai mendidih saat cahaya darah ini melesat ke dalamnya.
dan pada saat yang sama jejak cairan berdarah misterius mulai dipisahkan. Pada akhirnya mereka memanjat ke tubuh Xiao Yan mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Sun Er pun menghela nafas lega setelah melihat situasinya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Lalu dirinya dengan lembut bertanya kepada tetua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang dirinya segel saat itu di kolam darah? Karena jika energi ini benar-benar diserap oleh kakak Xiao Yan, maka kekuatannya akan tiba-tiba melonjak. Xiao Xuan pun mengangguk dan dirinya melirik ke arah Sun Er sebelum akhirnya tersenyum. Xiao Xuan berkata, dirinya tahu apa yang Sun Er pikirkan. Karena peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menimbulkan hambatan besar saat maju ke kelas doseng jika mereka tidak dikendalikan dengan benar. Namun Xiao Yan seharusnya sudah menyadari hal ini, oleh karena itu dirinya akan memilih metode yang paling rasional dan percayalah kepadanya. Kemudian Sun Er pun diam-diam mengangguk dan hatinya memang sedikit khawatir, karena energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat besar. Bahkan energi ini akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melambung ke puncak kelas Dozun dalam sekejap. Akan tetapi jika ini terjadi maka kemungkinan juga Xiao Yan maju ke kelas Doseng di masa depan akan menjadi kecil. Lalu tidak lama Xiao Xuan pun dengan lembut berbicara bahwa selanjutnya mereka hanya harus menunggu sampai pergantian darah selesai. Dan kemungkinan ini akan memakan waktu yang lama. Lalu dirinya pun perlahan segera menutup matanya, sedangkan Sun Er di sampingnya juga mengangguk dan dirinya sekali lagi menatap kolam darah, dan setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa dirinya akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Sehingga keheningan ini pun berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, dan pada saat tertentu gelembung darah yang bergolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar yang menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah, lalu sekelompok cahaya ungu emas anehnya menyebar dari tubuh Xiao Yan memblokir jejak darah, dan perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping kolam darah membuka mata mereka. Tentu mereka pun tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sun Er pun terkejut saat dirinya menatap cahaya ungu emas dan dirinya samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia yang misterius terpancar dari Xiao Yan. Bahkan dirinya belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dirinya mempelajari cahaya ungu emas ini. Lalu matanya mengungkapkan ekspresi kebingungan sebelum akhirnya dirinya menepuk tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan dipancarkan dari mulutnya. Dirinya bertanya-tanya setelah menyadari ini adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix, dan bagaimana benda legendaris ini muncul. Sun Er juga agak terkejut saat mendengar suara Xiao Xuan yang tercengang, lalu dirinya bertanya dengan agak ragu benda apakah ini. Xiao Xuan segera menjelaskan bahwa naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno, dan ini adalah makhluk tertinggi sejati di dunia binatang ajaib, namun mereka hanya muncul beberapa kali bahkan dirinya belum pernah secara pribadi melihat keberadaan yang seperti itu. Sun Er pun mengerutkan keningnya setelah mendengar makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Tentu dirinya sadar bahwa tubuh Xian si bocil Luknut adalah naga Void kuno, akan tetapi belum pernah mendengar kapan Xiao Yan berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, yang merupakan binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Xiao Xuan pun lanjut berbicara bahwa dirinya juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Dan dari kelihatannya penghapusan darah sebelumnya tidak akan menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini, karena lebih banyak kekuatan garis turunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, dan garis keturunan naga Phoenix ini tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Sun Er pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah ini akan berdampak pada kakak Xiao Yan? Xiao Xuan pun mengerutkan keningnya dan berkata, jika mereka tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, maka kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan, dan jika dengan paksa menerobos masuk itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Sun Er pun seketika benar-benar khawatir dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan?
Xiao Xuan pun merenung sejenak sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Sun Er. Dirinya pun bertanya kepada Sun Er, apakah dirinya bersedia membantunya atau lebih tepatnya membantu Xiao Yan. Sun Er pun memutar matanya dan dirinya tidak ragu-ragu lagi ketika dirinya menjawab, tolong sebutkan bantuan apa yang dibutuhkan. Xiao Xuan pun menatap mata Sun Er dengan seksama dan dirinya berkata, dirinya butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Dirinya tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan, namun ini adalah sesuatu yang dirinya alami secara pribadi pada saat itu. Akan tetapi karena kegagalan itulah dirinya menyadari mengapa dirinya tidak berhasil, karena kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun ada hal-hal yang berbeda, dan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Dodi, sehingga dengan menggunakannya sebagai item mediasi itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dengan klan Xiao. Selain itu akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga Phoenix. Bahkan dengan ketenangan Sun Er wajahnya tanpa sadar berubah ketika dirinya mendengar kata-kata Xiao Xuan, dan Xiao Xuan tampaknya menyadari pemikiran di dalam hati Sun Er dan berkata, dirinya sadar pemikiran ini benar-benar cukup gila, karena saat itu dirinya sudah mencoba pemikiran seperti itu karena dirinya pikir garis keturunan Dodi kemungkinan dapat memungkinkan keturunan Dodi memiliki bakat luar biasa. Akan tetapi warisan garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal yang hilang. Justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli di dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dodi akhirnya berkurang. Lalu dirinya telah bereksperimen dengan hal ini akan tetapi akhirnya gagal. Dan sejak saat itu dirinya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu lagi. Namun saat ini mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Kemudian Sun Er pun menatap wajah tua Xiao Xuan sebelum akhirnya sekali lagi menatap Xiao Yan di genangan darah. Dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengelola nafas pelan dan berkata kepada tetua Xiao Xuan, apakah dirinya benar-benar percaya diri? Xiao Xuan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab, dirinya memiliki kepercayaan diri sekitar 80%. Sun Er yang ragu-ragu sejenak pun akhirnya mengangguk, lalu dirinya berkata, karena ini permasalahannya maka dirinya akan melakukan apa yang dikatakan oleh tetua Xiao Xuan. Xiao Xuan pun menangkupkan tangannya ke arah Sun Er dengan ekspresi serius saat dirinya mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum saat dirinya menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa dan menghirup udara lembut. Lalu tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Lalu jejak darah muncul dan tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Dan fluktuasi kolam pun perlahan berhenti dan area berongga setinggi 5 meter dengan cepat terbentuk. Lalu darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area kosong tersebut. Dan pada saat ini darah tidak menyebar. Justru sebaliknya itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran telapak tangan yang melayang di kolam darah. Kemudian setelah dirasa cukup Xiao Xuan pun menangkupkan tangannya dan sekali lagi berterima kasih kepada Sun Er. Lalu dirinya berkata, Sun Er harus beristirahat yang baik terlebih dahulu, dan serahkan sisanya kepada Xiao Xuan dan Sun Er bisa tenang, karena dirinya pasti akan memberi Sun Er kakak Xiao Yan yang bahkan lebih sempurna. Xiao Xuan pun membelah janggutnya yang seperti salju dan tertawa. Setelah itu matanya pun mendarat ke kolam darah. Kemudian kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Dan teriakan rendah keluar dari mulutnya pada saat yang bersamaan ketika dirinya mengisyaratkan untuk berubah. Lalu genangan darah pun dengan cepat mulai berputar dan suara siulan mulai bersenandung. Akan tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang tumpah. Sedangkan Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini dengan tubuhnya yang seperti patung batu yang tidak bergerak, dan dengan peningkatan intensitas kolam darah yang berputar, sebuah cahaya ungu emas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan tampaknya cahaya tersebut telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Lalu bola darah berukuran setengah kepalan tangan tiba-tiba keluar dari darah yang berputar cepat.
setelah itu bola darah pun dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi, sehingga tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah itu masuk ke dalamnya, dan banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya dan dalam sekejap mata mereka dengan merah darah, sementara dua kekuatan garis keturunan Dou Di saling mengikis. Lalu kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu di tubuh Xiao Yan melonjak setelah didesak oleh Xiao Xuan, dan raungan naga yang menggetarkan jiwa dan teriakan burung Phoenix terdengar samar-samar. Saat ini tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok darah tiga warna di bawah kendali Xiao Xuan. Sehingga saat ini klaster misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Dan kemajuan ini benar-benar sangat lambat dan itu berlangsung selama sebulan penuh, lalu setelah sebulan berlalu rotasi tiba-tiba berhenti dan cahaya ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola, jadi jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang benar-benar baru, dan itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou Di dan garis keturunan naga ini. Lalu tidak lama ledakan pun segera terjadi dengan kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiao Yan, sedangkan Xiao Xuan di samping menghela nafas panjang dan kegembiraan liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan, kemudian dirinya bergumam dalam kegembiraan, ini telah sukses, dan itu benar-benar telah berhasil. Hati Sun Er yang tegang akhirnya menjadi rileks setelah dirinya melihat kegembiraan dari Xiao Xuan, sedangkan Xiao Xuan pun dengan cepat memulihkan ketenangannya dan menyekap keringat dingin di dahinya. Xiao Xuan pun memandang ke arah Xiao Yan di genangan darah dan perlahan berbicara, garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun hanya ada sedikit garis keturunan klan Gu dan garis keturunan naga Phoenix. Sedangkan kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan pada saat ini, oleh karena itu satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana dirinya dapat secara bertahap mengolahnya, dan begitu ada cukup banyak kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini ketika mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan itu akhirnya akan sepenuhnya matang. Dan pada saat itu apakah Xiao Yan dapat menembus ke kelas Dou Sheng ataupun maju ke kelas Dou Di, yang dimana belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun, dan itu semua akan tergantung pada nasib Xiao Yan sendiri. Lalu selanjutnya mari mereka menunggu agar Xiao Yan sepenuhnya mewarisi energi yang Xiao Xuan tinggalkan, dan ini akan memakan waktu cukup lama dan Sun Er harus diam-diam berlatih di sini selama periode waktu ini. Karena energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Sun Er mendapatkan banyak energi. Sun Er pun dengan lembut mengangguk dan matanya yang cantik menatap ke arah Xiao Yan di genangan darah sejenak. Lalu setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, akhirnya dirinya pun segera santai dan perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan. Kemudian singkat cerita waktu pun telah berlalu dalam sekejap mata dan 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini, lalu Sun Er telah menghabiskan sebagian besar dari pelatihannya selama 1 tahun ini, kemudian ketika Sun Er sesekali terbangun dari latihannya dirinya akan memperhatikan Xiao Yan yang seperti patung di kolam darah, dan selama 1 tahun ini Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa pergi. Bahkan dirinya melihat genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya, kemudian senyum di wajahnya juga menjadi lebih kaya, karena bagaimanapun juga ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dirinya berikan kepada Xiao Yan. Lalu waktu pun terus berlalu, dan sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah benang terakhir dari warna darah benar-benar menghilang, sehingga pada saat ini kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba, lalu saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Xiao Yan, kemudian Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu, sehingga mereka pun membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan mereka menatap Xiao Yan yang masih memejamkan matanya. Sejauh ini Xiao Yan masih tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya, bahkan keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam,
lalu kolam yang selama ini begitu tenang tiba-tiba meledak seperti guntur, sehingga pilar air yang sangat besar melesat keluar dan tersebar ke udara, sedangkan badai yang sangat deras datang dengan deras menghantam ke segala arah. Lalu Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang dan mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci ke arah Xiao Yan. Saat ini wajah Xiao Xuan berkedut saat dirinya membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er, jika saat ini aura Xiao Yan sudah mulai melambung. Lalu ledakan kembali terjadi saat kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar, dan aura besar dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan dan aura ini mulai melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Saat ini Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura melonjak Xiao Yan yang tampaknya tidak terbendung, sehingga ekspresi mereka menjadi semakin serius ketika menyadari bahwa Xiao Yan melonjak ke puncak bintang 6, bintang 7, puncak bintang ke-7 dan bintang ke-8. Ekspresi mereka menjadi semakin serius setelah menyadari bahwa Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang ke-6, bintang 7 puncak bintang ke-7, bintang 8 hingga berhenti di bintang ke-9, dan dalam waktu kurang dari 10 menit aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi ke bintang yang ke-9, apalagi peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut. Lalu 2 menit berlalu wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran, karena jika aura Xiao Yan berhenti di sini maka peluangnya untuk maju ke kelas Doseng akan menipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang akan tetapi alisnya yang mengerut menunjukkan kegelisahan di dalam hatinya. Kemudian pada akhirnya aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak ke puncak bintang 9 di depan mata cemasnya Xiao Xuan dan Sun Er. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dirinya mengepalkan tangannya dengan erat dan bergumam, jika ini terus berlanjut maka kakak Xiao Yan benar-benar akan berhenti di level ini. Wajah Xiao Xuan pun serius ketika dirinya berpikir jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan dari peningkatan kekuatan yang besar ini, maka pencapaiannya akan berhenti pada titik ini. Lalu dirinya pun bergumam, Xiao Yan adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Oleh karena itu jangan mengecewakan Xiao Xuan, apalagi Xiao Yan sampai berani mengecewakan Bude Yanti tercinta, karena jika itu terjadi maka Bude Yanti akan mengadakan sidang paripurna untuk membahas bon yang sudah menumpuk.